Halo, selamat malam pemirsa. Kembali lagi di Talk to News malam hari ini bersama saya Zaki Hussein yang akan menemani Anda selama 1 jam ke depan. Dan malam hari ini kami kembali mengangkat tema keadilan hukum di vonis Ahok. Karena memang malam hari ini menunggu esok hari 9 Mei 2017 merupakan vonis dari Majelis Hakim untuk kasus terdakwa penistaan agama Basuki Cahayapurnama. Dan ini akan menjadi salah satu sejarah di dunia hukum. Bagaimana akhir ataupun juga vonis yang diberikan hakim akan menjadi jurisprudensi ataupun juga jadi catatan hukum di Indonesia. Sebelum kita berdialog dengan narasumber di Talk to News malam hari ini, ada beberapa informasi yang akan kami update. Informasi terkini salah satunya adalah siang tadi Menko Polhukam Wiranto bersama dengan Menkumham Yasona Lauli, Mendagri Cahyokumolo, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian menggelar rapat koordinasi terbatas terkait ormas di Indonesia. Dan rapat yang bertempat di kantor Kemenpolhukam itu, pemerintah memutuskan membubarkan Ormas Hizbut Tahrir Indonesia. Usai rapat koordinasi yang berlangsung 2 jam lebih, Menko Polhukam Wiranto menggelar konferensi pers menjelaskan hasil rapat tersebut. Dalam rapat koordinasi memutuskan pemerintah Indonesia membubarkan organisasi Islam Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI. Salah satu alasan pembubaran tersebut yaitu visi misi HTI yang bertentangan dengan ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, asas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan. Maka pemerintah perlu mengambil langkah-langkah hukum secara tegas untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia. Dari Jakarta, Gaby Natasha dan Randi Aditya melaporkan. Dan pemirsa, untuk mendengarkan sikap dari Hizbut Tahrir Indonesia, saat ini kita sudah tersambung dengan Ismail Yusanto, juru bicara HTI. Assalamualaikum, selamat malam Pak Ismail. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ismail, ada 2 alasan utama yang disampaikan pemerintah melalui Menko Polhukam Wiranto. Yang pertama, saya minta komentar Anda. HTI terindikasi bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Bagaimana pendapat Anda? Hizbut Tahrir adalah organisasi legal berbadan hukum. Kegiatan utamanya dakwah. Yang disampaikan oleh Hizbut Tahrir itu adalah ajaran Islam. Semata ajaran Islam. Baik itu yang disebut syariah, khilafah, akidah, atau yang lainnya, itu semua adalah ajaran Islam. Karena itu kita justru bertanya-tanya bagaimana mungkin kegiatan dakwah yang menyampaikan ajaran Islam itu disebut sebagai anti Pancasila. Berarti Anda tidak sependapat dengan alasan yang pertama tadi ya Pak Ismail? Iya, kita menolak keras tudingan itu. Kita menilai bahwa itu tudingan lebih merupakan tudingan politis. Sebab pada saat yang sama sesungguhnya ada banyak sekali masalah-masalah yang patut dipertanyakan kesesuaiannya dengan Pancasila. Besok itu kita menghadapi sidang pembacaan vonis terhadap penista Al-Quran. Apakah penistaan Al-Quran itu sesuai dengan Pancasila? Apakah melindungi penista Al-Quran itu sesuai dengan Pancasila? Apakah proses peradilan yang tampak sekali tidak adil itu sesuai dengan Pancasila? Apakah korupsi itu sesuai dengan Pancasila? Apakah melindungi koruptor itu sesuai dengan Pancasila? Banyak sekali hal yang patut dipertanyakan sesuai dengan Pancasila itu. Nah, setelah kelompok Islam, organisasi Islam yang dituding sebagai anti Pancasila. Baik. Karena itu maka kita melihat bahwa ini lebih merupakan tudingan politis, dan jangan salahkan kemudian kalau publik berkesimpulan bahwa ini rezim represif itu anti-Islam, karena sebelumnya sudah ada kriminalisasi terhadap ulama, ya, penangkapan secara semena-mena dengan tudingan yang tidak berdasar, pembubaran pengajian di beberapa tempat gitu, dan sekarang mulai pembubaran ormas. Baik Pak Ismail, selain dikatakan tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, HTI juga menimbulkan benturan di masyarakat dan membahayakan keutuhan bangsa. Bagaimana pendapat Anda? Boleh disebutkan benturan di mana? Hizbut Tahrir itu sudah melakukan kegiatan dakwah lebih dari 25 tahun. Dan selama ini kegiatan dakwah yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir itu berlangsung dengan damai.
berlangsung dengan tertib, ya, disambut di berbagai tempat. Tidak pernah terjadi apa yang disebut benturan, itu tidak pernah ada. Tidak pernah ada. Karena itu tudingan juga mengada-ada. Bila dikatakan dengan tujuan untuk membuat khilafah Islamiyah itu tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, menurut Anda bagaimana, Pak? Khilafah itu ajaran Islam. Ya. Dan Islam itu sudah bola-balik disebut tidak bertentangan dengan Pancasila. Jadi bagaimana dikatakan bahwa khilafah itu bertentangan dengan Pancasila? Baik. Khilafah itu ajaran Islam. Selanjutnya bagaimana dari HTI, Pak, untuk wacana dibubarkan ini? Apa sikap dari HTI? Apa rencana ke depannya? Itu dari menolak keras rencana itu. Karena itu rencana tidak punya dasar sama sekali. Kalau itu diteruskan, maka ini bukti kesewenang-wenangan pemerintah. Ini bukti tindak represifnya pemerintah terhadap organisasi Islam, terhadap dakwah Islam. Sementara ada banyak lagi kelompok-kelompok yang melakukan banyak kejahatan, dibiarkan saja. Kita tidak pernah mencuri uang rakyat, ya, korupsi, menimbulkan keonaran, kerusuhan tidak pernah. Itu dia apa salahnya sebenarnya? Sehingga pemerintah memperlakukan kita seperti itu. Dan bila dibawa ke pengadilan, dari HTI sendiri juga akan ikut serta dalam proses hukum ya, Pak, ya? Oh iya, kita akan menghadapi. Kita menyiapkan argumen hukum dan pembelaan hukum tentu saja. Baik. Kita tidak akan membiarkan itu terjadi. Dan kita berharap pemerintah tidak meneruskan rencana itu. Baik. Terima kasih banyak Pak Ismail Yusanto, juru bicara HTI. Dan selanjutnya pemirsa, informasi berikutnya. Pasca kaburnya ratusan tahanan, keluarga dari tahanan mendatangi rutan Sialang Bungkuk, Pekanbaru untuk membesuk anggota keluarga mereka yang menjalani hukuman. Dan sementara itu Polda Riau menyatakan akan mengusut kasus dugaan pungutan liar di rumah tahanan Sialang Bungkuk sebagaimana arahan Menkumham Yasona Lauli. Sejak Senin pagi, keluarga tahanan antri mendatangi rutan Sialang Bungkuk. Mereka mencari informasi tentang adanya anggota keluarga mereka yang melarikan diri, juga memeriksa kondisi saudara mereka yang masih menjalani hukuman. Masing-masing keluarga diberi waktu 20 menit berjumpa dengan tahanan. Beberapa warga memberikan testimoni mengejutkan soal pungutan liar di dalam rutan Sialang Bungkuk, Pekanbaru Riau. 12 menit dibayar 30.000 per jam, kan gitu. Buka pintu anak saya satu pintu satu bungkus rokok, 3 pintu 30 tiga rokok. Nah, itulah yang terjadi selama ini. Kalau mau bicara semua ini membayar ini, Pak. Kalau mau bicara ini semua membayar ini. Mau dari apa? Uang mingguan ada. Uang mingguan kata 10.000, uang air ada. Sementara itu Polda Riau menegaskan pihaknya akan menurunkan tim sapu bersih pungli ke rutan Sialang Bungkuk. Tim Saber Pungli menyelidiki dugaan pungutan liar yang dilakukan petugas rutan terhadap para tahanan. Kita akan meminta keterangan nantinya. Sedang membuat laporan, kita periksa dulu, kita cari beberapa alat buktinya, memenuhi nggak unsur yang disangkakan itu. Sebelumnya Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli murka akibat dugaan maraknya pungli di rutan Sialang Bungkuk, Pekanbaru Riau. Dirinya marah mencopot kepala rutan Sialang Bungkuk dan meminta pengusutan kasus kaburnya narapidana di rutan tersebut. Dari 448 tahanan yang kabur, hingga saat ini yang sudah berhasil ditangkap berjumlah 227. Sementara 151 tahanan lainnya masih buron. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yosirizal, MNC Media melaporkan. Pemirsa, dalam dunia hukum ada adagium yang mengatakan fiat justitia ruat caelum, tegakkan hukum meskipun langit runtuh. Keadilan hukum di vonis Ahok adalah keadilan untuk semua pihak. Itu yang akan jadi pembicaraan kita malam hari ini di Talk to iNews. Tetaplah bersama kami.